Kiamat itu sangat berat atau huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang jika Palestina merdeka, benarkah kiamat semakin dekat? Beredar informasi di berbagai sosial media bahwa jika Palestina merdeka, maka akan terjadi kiamat. Anggapan ini berasal dari hadis yang menarasikan bahwa ketika khilafah telah tiba di Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina, maka saat itu akan tiba saat gempa bumi, bencana besar, dan hari kiamat semakin dekat. Berikut bunyi hadisnya, yang artinya, kami diberitahu oleh Ahmad bin Soleh, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Salih, yang memberitahu saya bahwa Ibnu Zukh al-Iyad yang mengisahkan kepada saya, ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Azzi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah, dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan hamah, leher, atau kepala. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak di antara tanganku dan kepalamu. Abu Dawud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud, Ibnu Ruslan menjelaskan bahwa Abdullah bin Hawala hidup sampai ia menyaksikan dua masa kekhalifahan yang berbeda selama zaman Umayyah. Yang pertama adalah kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi pada bulan Syawal tahun 41 Hijriyah di kota suci Yerusalem atau Bait al-Maqdis. Abdullah bin Hawala juga hidup sampai masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan yang dimulai pada tahun 80 Hijriyah di wilayah Damaskus atau Syam. Selama masa ini banyak gempa bumi terjadi. Pada tahun 90 Hijriyah, gempa-gempa bumi mengguncang dunia hingga bangunan-bangunan tinggi hancur. Selain itu, ada konflik besar antara Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi yang merupakan gubernur di wilayah Irak dan Abdullah bin al-Ash'ad atau pemberontak yang berlangsung selama 100 hari dan melibatkan 81 pertempuran. Dalam catatan kaki yang ditulis oleh editor, yaitu Syuaib al-Arnaud, menyebutkan bahwa hadis ini dianggap lemah. Hal tersebut disinyalir dari perawi-perawi dalam rantai riwayat hadis ini, menimbulkan keraguan
Muawiyah bin Shalih, meskipun dianggap sebagai perawi yang kuat, terlibat dalam beberapa riwayat hadis yang mencurigakan, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hadis ini. Selain itu, ada ketidakpastian tentang status Abdullah bin Sub atau Sub bin Abdullah dalam riwayat hadis ini. Beberapa ulama hadis menganggapnya sebagai perawi yang kurang dikenal dan tidak terpercaya. Ketidakpastian ini menciptakan keraguan tentang kesohihan hadis. Begitu pula dengan adanya variasi dalam penamaan dan atribusi perawi dalam riwayat hadis ini, yang menciptakan keraguan tentang konsistensi dan keandalannya. Isi hadis ini juga dianggap tidak sesuai dengan sunnah yang telah dikenal dan diterima oleh umat Islam. Hadis ini memuat ramalan tentang kejadian-kejadian besar di masa depan yang bisa dianggap sebagai perkiraan yang tidak cocok dengan karakter-karakter hadis yang lain. Karena hadis ini lemah, maka tidak dapat dijadikan hujah. Bahkan dalam himpunan putusan tarjih atau HPT jilid 1 disebutkan dalam kitab Imam kepada kitab bahwa kita wajib mempercayai akan hal yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutawir dan memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang wajib kita percayai adalah yang tegas-tegas saja. Persoalan kiamat adalah permasalah akidah, sehingga hadis lemah tidak dapat menjadi pegangan. Dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 7 tahun 2009 juga memuat penjelasan tentang keyakinan Muhammadiyah tentang hari kiamat dan Imam Mahdi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kalau tanda-tanda itu diterangkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawir, maka Muhammadiyah meyakininya karena sesuai dengan manhaj yang dipegang Muhammadiyah. Menyangkut soal i'tiqad atau keyakinan, dalilnya harus mutawir. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama yang menjelaskan pentingnya hari kiamat, dan mempertanyakan keberadaannya berarti meragukan inti ajaran Islam. Sejak zaman dahulu, manusia telah memikirkan dan penasaran tentang waktu yang tepat datangnya hari kiamat. Pada saat-saat ketidakpastian ini, Allah telah memberikan penjelasan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat atau huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa hanya Dialah yang mengetahui waktu pasti datangnya hari kiamat. Para rasul, nabi, malaikat, dan jin tidak memiliki pengetahuan ini. Oleh karena itu, keyakinan pada hari kiamat adalah suatu prinsip iman yang tidak boleh disangsikan dalam Islam. Mempercayai hari kiamat adalah esensial bagi seorang muslim. Meski demikian, Allah yang tahu kapan peristiwa besar ini akan datang menghampiri makhluk hidup. Karena hari kiamat hanya Allah yang tahu, maka hadis ini dengan sendirinya bertentangan dengan klaim Allah di dalam Al-Quran. Karena itu, kemenangan dan kemerdekaan Palestina bukan pertanda semakin dekatnya kiamat. Kiamat hanya akan terjadi dengan izin Allah, cepat atau lambat. Tidak perlu bagi kita untuk berspekulasi tentang waktu kiamat. Dengan demikian, meskipun perjuangan dan aspirasi kemerdekaan Palestina adalah hal yang patut didukung, kita harus ingat bahwa hubungan dengan hari kiamat adalah misteri yang hanya Allah yang tahu. Kemenangan dalam perjuangan ini akan datang dengan izin Allah dan tidak boleh dianggap sebagai tanda langsung datangnya hari kiamat.
Momen kiamat akan datang sesuai dengan rencana dan kebijakan Allah, dan kita harus hidup dengan keyakinan ini di hati. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.